Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview materi saya. Yang pertama adalah tentang pengecilan ukuran dan pemisahan. Jadi, yang perlu kalian pahami pada pengecilan ukuran ini adalah tujuannya apa. Ya, ketika kalian diminta untuk mengecilkan ukuran suatu bahan, itu kalian harus tahu ini tujuannya untuk apa. Misalnya kalian disuruh mengecilkan ukuran wortel gitu ya. Mau dipakai untuk apa ini gitu. Karena misalnya wortel yang mau dipakai untuk sup dengan jus itu cara mengecilkan ukurannya berbeda. Mau dipakai untuk isi apa ya? Risol seperti itu, mau dipakai untuk steak tentu berbeda cara mengecilkan ukurannya. Nah, di sini ada berbagai macam metode untuk mengecilkan ukuran, ada cutting, ada crushing, ada chopping ya, bisa untuk daging, ini kemudian ada grinding, kemudian ada milling, ada grating. Nah, ini kalian pahami. Nah, ketika berbeda tujuannya akan berbeda caranya. Tentunya akan berdampak pada alat yang digunakan apa. Nah, itu harus kalian pahami. Misalnya, kalau untuk crush ya, untuk menghancurkan itu tentunya alatnya berbeda dengan menghancurkan ketika akan diambil sarinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin jus wortel sama-sama menghaluskan, kan kalian tidak mungkin menggunakan ulekan seperti ini. Nah, tentunya kalian memerlukan blender. Nah, untuk blender itu di sini ada 3 macam dan ada juga yang 4 macam, itu kalian harus memahami. Untuk bumbu basah, misalnya kalian mau bikin bumbu dasar merah atau putih atau kuning untuk opor gitu, kalian bisa menggunakan alat yang namanya wet mill, ini untuk bumbu-bumbu yang basah, jadi nanti berupa pasta atau selari. Nah, untuk bumbu yang kering kalian bisa menggunakan dry mill, jadi jangan ditukar. Kemudian untuk yang bentuknya seperti gelas ini harus ditambahkan air gitu ya. Jadi jangan memaksakan untuk bahan-bahan yang padat dan tidak kalian tambahkan air, tetapi kalian memakai alat blender ya, ini nanti akan cepat rusak. Nah gitu. Jadi pahami tujuannya apa, kemudian caranya apa, nah alatnya juga menyesuaikan. Kemudian untuk pemisahan ukuran, pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran kalian juga harus paham apa yang dipisahkan, misalnya padatan dan cairan. Kemarin saya kasih contoh santan ya, kalian cukup menggunakan alat berupa saringan seperti itu. Atau kalau misalnya ukuran partikelnya lembut, kalian bisa memakai kain saring. Nah, itu bisa menyesuaikan dari bahan yang mau dipisahkan itu apa. Nah, kemudian sama-sama memisahkan padatan dan cairan. Tetapi di sini misalnya kalian mempunyai keripik. Nah, mau meniriskan minyak dari keripik. Minyak kan cairan, keripik itu padatan. Tetapi kalau kalian memakai alat saringan ya nggak akan bisa gitu. Karena eh, jumlah minyaknya itu relatif sedikit dan dia menempel ya, terserap ke dalam keripiknya. Sehingga alatnya apa yang kalian perlukan? Nah, ini ada alat yang namanya spinner atau peniris minyak ya. Jadi ini prinsipnya dia berputar menggunakan gaya sentrifugal. Ini seperti untuk memeras baju ya pada mesin cuci. Itu juga seperti ini berputar sehingga nanti minyaknya atau cairan itu akan terpental keluar. Jadi terbuang pada bagian pinggir ini. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan alat yang kalian butuhkan dengan apa yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian pisahkan, seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya memisahkan cairan dan cairan, itu juga kalian harus tahu metodenya apa.
misalnya ada, sebuah larutan yang di situ mengandung alkohol. Nah, kalian ingin mengambil alkoholnya gitu. Nah, kalian harus tahu prinsipnya dengan menggunakan perbedaan titik didih atau titik penguapan. Alkohol itu dipanaskan pada suhu 70 atau 80 derajat, dia sudah bisa menguap, maka alkoholnya akan menguap lebih dulu dan yang tertinggal adalah airnya. Nah, itu cara untuk memisahkan cairan dan cairan berdasarkan perbedaan titik didih dengan destilasi atau penyulingan. Itu ya. Nah, itu materi untuk pengecilan ukuran dan pemisahan. Kemudian selanjutnya adalah saya review tentang materi fermentasi. Apa yang harus kalian pahami tentang tentang fermentasi. Jadi di sini terlihat ya ada beberapa pengertian fermentasi gitu. Yang jelas adalah proses in which microorganism change the sensory dan macam-macam ya, functional properties dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada yang nomor 2 nih, proses perubahan senyawa, yaitu substrat menjadi senyawa lain, yaitu produk, dengan adanya aktivitas mikrobia. Nah, ini bisa kalian pegang sebagai pengertian dari fermentasi. Jadi, fermentasi itu adalah perubahan dari suatu senyawa menjadi produk dengan melibatkan adanya mikrobia gitu. Jadi, ketika kalian ingin membuat suatu produk gitu, kalian harus pahami dulu definisinya apa sih. Misalnya kalian mau bikin tempe gitu ya, kalian cari SNI tempe. Pengertian tempe itu apa gitu. Kemudian kalian cari tahu, oh kalau bikin tempe itu bahannya apa ya gitu. Oh, kacang kedelai gitu. Di situ dijelaskan kacang kedelai. Kemudian mikrobianya apa gitu. Eh, orang menyebutnya ragi ya, ragi tempe gitu. Kalian sebagai mahasiswa S1 terapan kalian harus tahu bahwa ragi tempe itu berbeda dari ragi tape. Nah, bedanya apa? Ya mikrobianya yang ada di dalam ragi itu berbeda. Nah, kalau mikrobianya beda, tentu akan menghasilkan produk yang berbeda gitu. Prinsipnya itu. Jadi dalam mata kuliah TPP ini fermentasinya yang dipelajari adalah berdasar bahannya. Ada kacang-kacangan, bahan berkarbohidrat, kemudian buah sayur dan susu. Nah, ini tadi saya contohkan ya, untuk kacang-kacangan ini. Misalnya sama-sama bahan kacang-kacangan, ada produknya tempe, kemudian ada oncom. Nah, ini adalah dua produk yang berbeda. Dilihat dari kenampakannya aja beda. Kalau tempe putih, kalau oncom oranye gitu ya. Nah, kemudian mikrobianya juga berbeda. Jadi kalau tempe ini ternyata isi raginya adalah rhizopus. Nah, kalau oncom adalah neurospora gitu. Sehingga akan memberikan kenampakan yang berbeda. Nah, bahannya juga beda. Nah, seperti itu. Itu prinsipnya. Kalian mau bikin produk apa, bahannya apa, kemudian mikroorganismenya apa. Nah, kemudian di sini ada contoh yang lain, ada tape singkong dan ada peyem. Bahannya sama ya, sama-sama singkong. Tetapi ketika menggunakan misalnya mau bikin peyem pakai ragi tape itu yang nggak akan jadi peyem, jadinya ya tape gitu. Secara produk aja udah beda. Kalau tape dia lebih lunak, kemudian berair, sementara kalau peyem dia lebih kering, tidak berair dan diselimuti warna putih dari ragi tersebut gitu. Nah, kemudian kemarin kan saya tanya tuh, kalau mau bikin tape nggak ada ragi tape, tetapi pakai ragi roti bisa nggak gitu? Jawabannya bisa ya, teman kalian menjawab bisa gitu, karena pada ragi roti itu isinya adalah yeast, tapi dia adalah single ya, single yeast.
Kalau kalian punya Fermipan di rumah, dibungkusnya itu silahkan dibaca, itu tulisannya apa. Nanti ada tulisan Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu salah satu jenis yeast gitu. Nah, yeast itu akan memfermentasi karbohidrat pada gandum gitu. Nah, kemudian kalau misalnya coba aja kalian taburkan pada singkong yang sudah dikukus, apakah jadi tape gitu ya? Jawabannya jadi, tetapi tentunya kualitasnya tidak sama dengan tape yang ada di pasaran. Karena apa? Karena hanya menggunakan single yeast gitu, satu macam yeast yaitu Saccharomyces cerevisiae. Sementara kalau ragi tape itu isinya bermacam-macam gitu ya. Tetapi pada prinsipnya bisa, itu yang harus kalian pahami. Jadi perlu bahan apa, kemudian mikroorganismenya apa, nah nanti dia akan jadi produk apa gitu. Nah kemudian ini ada contoh yang lain adalah nata de coco, ini termasuk fermentasi bahan berkarbohidrat karena pada air kelapa itu mengandung gula yang akan difermentasi oleh Acetobacter xylinum. Nah Acetobacter xylinum ini dia akan menghasilkan lapisan-lapisan ya, serat pangan yang kita sebut nata de coco. Nah, kalian bisa mengganti bahannya. Air kelapanya diganti misalnya jus nanas gitu ya. Nanas yang udah di blender gitu, kemudian disaring, dipisahkan antara sarinya dan ampasnya, kemudian sari nanasnya itu ditambahkan Acetobacter xylinum. Nah, nanti bisa jadi nata. Natanya warnanya kekuningan, aromanya nanas. Nah, itu bisa dinamakan nata de pina gitu. Karena kalau koko itu kan dari kelapa. Nah, misalnya seperti itu inovasi produknya. Sehingga kalian nanti sebagai sarjana terapan ya di bidang bisnis jasa makanan itu kalian bisa berkreasi membuat produk apa saja karena kalian sudah mempunyai ilmunya teknologi pengolahan pangan sehingga kalian menyesuaikan teknologinya apa untuk menghasilkan produk apa gitu. Oke, nah ini juga susu juga seperti itu. Ketika kalian mau bikin yogurt, kalian harus tahu prinsipnya. Yogurt itu kental ya, tidak seperti susu yang cair. Lah, kenapa kok bisa kental? Karena protein pada susu itu digumpalkan oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat gitu. Sehingga ketika kalian mau bikin yogurt tapi bukan dari susu sapi, bisa nggak? Ya bisa aja. Dari susu kambing, dari susu kerbau, seperti itu. Bahkan bisa dari susu dalam tanda kutip ya, susu nabati. Misalnya soy milk gitu. Nah, nanti soy milk itu kan sari kedelai ya, dia tinggi protein. Ketika kalian tambahkan starter yogurt, nanti bisa menghasilkan soy gurt. Nah, seperti itu contoh inovasi yang lain. Kemudian itu untuk materi fermentasi. Selanjutnya untuk materi saya yang terakhir adalah tentang kristalisasi. Jadi yang perlu kalian pahami dari kristalisasi adalah, nah ini pada prinsipnya kristalisasi itu adalah perubahan ya, perubahan dari cairan, dari bentuk cair menjadi bentuk kristal. Kristal itu kan padat ya. Nah, itu bisa terjadi pada suhu rendah dan suhu tinggi gitu. Sehingga kalian bisa mencari contohnya. Yang pada suhu rendah apa? Misalnya es krim. Pada suhu tinggi apa? Misalnya jahe instan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaatnya atau manfaat dari kristalisasi itu ada 3 ya. Yang pertama untuk separasi atau pemisahan, yang kedua untuk mengatur tekstur produk, kemudian yang ketiga untuk mengawetkan. Nah, kalian baca lagi di slide-nya, contohnya apa? Untuk separasi itu contohnya, nih ada vetsin atau MSG ya, monosodium glutamat, kemudian ada margarin. Margarin itu juga contoh produk hasil kristalisasi untuk memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan
fraksi dari kelapa sawit, ya antara fraksi padat, yaitu stearin, dan fraksi cair, yaitu olein. Karena yang fraksi cair atau asam oleat ini dia lebih cepat mencair ya, pada suhu ruangan dia berbentuk sudah cair, maka dia akan keluar lebih dulu. Dari pipa pengolahan itu dia akan keluar lebih dulu, sementara yang fraksi padatnya atau asam stearatnya ini dia akan tertinggal. Nah, kemudian suhunya dinaikkan lagi, maka stearin ini juga akan meleleh, kemudian ditampung. Ditampung, maka dia pada suhu ruangan dia akan padat. Nah, jadilah kita peroleh margarin gitu. Jadi ini salah satu cara untuk memisahkan. Nah, ini hasil dari kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu hasilnya bermacam-macam. Ada nanti untuk lilin ya, untuk wax, kemudian untuk kosmetik ya, untuk apa ini vaselin, untuk bibir kalian, untuk tangan kalian, untuk campuran kosmetik, melembutkan muka. Nah, itu juga bisa dari kelapa sawit. Nah, kemudian MSG monosodium glutamat ini dia sebenarnya adalah hasil fermentasi dari Corynebacterium glutamicum. Jadi asam glutamat yang dihasilkan ini dipisahkan dengan cara mengkristalkan. Jadi kan wujudnya kristal berwarna putih. Nah, kemudian yang kedua ini ya, untuk mengatur tekstur, ini contohnya pada es krim, pada coklat, pada produk pastry bakery. Kemudian untuk mengawetkan, ya kenapa kok kristalisasi di sini bisa mengawetkan? Karena kadar airnya rendah, itu sehingga dia bisa bertahan lama disimpan. Kalau misalnya kalian nyimpan jahe, baru 1 minggu aja udah jamuran atau sudah kering ya, nggak bisa dipakai. Tapi kalau wujudnya kristal, nah itu bisa sampai setahun lebih, itu masih bagus, masih bisa dipakai. Nah, selain jahe itu juga ada kunyit instan, temulawak, nah macam-macam yang bisa dikristalkan. Kemudian juga ada gula semut, ini juga contoh produk menggunakan teknologi kristalisasi yang tujuannya untuk apa? Mengawetkan, ya tujuannya untuk mengawetkan. Oke, itu review materi dari saya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.